Kisru soal Buro Happold, rupanya JIS berstandar FIFA ungguli Stadion Tottenham Hotspur West Ham. Terus digoreng demi sebuah elektabilitas dari Jokowi. Jokowi kan nggak akan maju lagi dari Ganjar Pranowo. Ya, setelah kita melihat semua para buzzer sepakat kompak turun tangan, ya, sekarang muncul lagi dari Menteri Menpora. Bahkan yang lucu itu Menteri PUPR Pak Basuki sampai turun juga ngecek, sampai bilang ini rumput tidak sesuai standar GBK. Standar GBK, standar FIFA. Pak Menteri PUPR sebagai apa? Ada sebuah prasasti di GBK, renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wah, apakah JIS akan berujung seperti ini? Tadi pagi kita rapat di Kementerian PUPR bersama Pak Gubernur. Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Jadi kayak kemarin pertandingan Argentina yang ngecek bukan FIFA, itu tim tamu. Argentinanya sesuai nggak dengan kemauan mereka. Dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada solusi untuk supaya ya JIS menjadi salah satu stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17. Jadi nanti kalau ada pertandingan lagi, kita ingin juga memberi kesempatan banyak stadion lain supaya tim nasional ini benar-benar dirasakan oleh seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Dengan prioritas kita bahwa kita ingin memastikan supporter pulang dengan selamat. Ya, oke. Jadi kami diberi amanah baik dari Bapak Gubernur maupun dari Jakpro, tidak hanya berbicara soal desain, tetapi juga kepada kawasan secara keseluruhan. Bagaimana Stadion Internasional di Jakarta ini bisa menjadi ikon, baik untuk kawasan Jakarta Utara yang memang saat ini dipersiapkan untuk menuju tahapan urban regeneration, dan juga pada Jakarta secara keseluruhan. Kalau dari segi desainnya sendiri, stadion ini berstandar FIFA karena kami memang menggunakan FIFA bidding guidelines, serta kami menggunakan standar dari Asian Football Confederations. Juga mengenai teknologi, technical recommendation and requirement kami sesuaikan dengan FIFA. Jadi kalau untuk kapasitas final, stadion ini sebetulnya satu-satunya Pak, karena kapasitasnya di atas 80.000. Memang yang diperlukan dengan standar 80.000. Lalu hospitality, karena memang FIFA itu mensyaratkan hospitality sebesar 35.000 square meter di dalam wider area stadion. Karena memang kalau nanti ada final atau pertandingan, hospitality itu diperlukan, baik retail, hotels, dan lain sebagainya. Juga park, karena akan kita perlu plaza untuk taruh wartawan dan lain sebagainya. Itu semua kami kerjakan, baik desain dan perencanaan dengan Jakarta Konsultindo. Artinya begini, ini penting pemirsa. Kalau seandainya mau menggunakan sistem ini, satu mesti dipertebal. Yang kedua, itu juga nggak menyelesaikan masalah karena mataharinya kurang. Betul. Artinya? Ya harus ditambah matahari. Caranya? Mengubah konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka, tapi kalau mau menambah UV ya tambah UV-nya. Oke, dua hal pemirsa. Jadi selain mempertebal tadi karpetnya ya sebagai dasar rumput tadi, juga harus menambah matahari masuk ke dalam stadion ini. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa mungkin lebih leluasa masuk? Tutupnya lebih luas. Oke. Bisa saja kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Iya, boleh diganti dong. Iya. Tutup. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Lainnya adalah stadion ini adalah stadion bola, stadion sepak bola pertama di kawasan Asia Tenggara. Kami bisa pastikan hal tersebut karena memang stadion-stadion lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara memang masih memiliki track atletik di sekeliling pitch-nya, di sekeliling tempat pertandingan. Jadi ini yang menjadi yang pertama dengan kapasitas yang memang mumpuni ya. Jadi kalau kami
terakhir kami desain Tottenham Hotspur Stadium itu cuma 60.000 kapasitas. Lalu untuk yang sekarang dipakai West Ham London Stadium itu sekitar 70.000. Tapi ini sudah mencapai 80.000, artinya memang baik digunakan untuk final FIFA World Cup. Itu Baik. juga dengan adanya monitor dan lain sebagainya. Jadi memang semuanya itu standar dari FIFA, Pak. Begitu juga dengan pengembangan kawasan lainnya itu berstandar internasional. Kisruh soal Bureau Happold hingga klarifikasi soal Jakarta International Stadium, JIS, tak sesuai panduan pembangunan ramai mengisi lini di media sosial. Perdebatan terjadi lantaran JIS disebut tak sesuai dengan standar FIFA. Hal tersebut ditunjukkan lewat akses keluar masuk penonton, ketersediaan lahan parkir, dan sulitnya bus berukuran besar memasuki area stadion. Menanggapi hal tersebut, sebagian masyarakat menilai narasi yang dibangun hanya untuk menyudutkan Anies Baswedan. Sejumlah fakta pun disampaikan untuk membalas narasi negatif yang dihembuskan lawan politik Anies Baswedan. Satu di antaranya seperti yang disampaikan pegiat media sosial, Nazlira Al-Habsyi. Lewat status Twitternya @Nazlira, pada Senin, 10 Juli 2023, Nazlira mengunggah klarifikasi Country Manager Bureau Happold for Indonesia and Southeast Asia terkait kualitas JIS. Jadi setelah ini, drama apalagi yang akan dimainkan Erick Thohir CS dan para buzzer Ganjaris demi sekedar untuk meruntuhkan citra Anies Baswedan? Tanya Nazlira. Berikut pemberitaan mengenai JIS yang diunggah Nazlira. Perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultasi, Bureau Happold akhirnya angkat bicara terkait polemik pembangunan Jakarta International Stadium, JIS, di Jakarta Utara. Country Manager Bureau Happold for Indonesia and Southeast Asia, Puspita Galih Resi menjelaskan pembangunan Jakarta International Stadium, JIS, sesuai dengan standar FIFA. Puspita Galih Resi menyatakan, mendesain Jakarta International Stadium, JIS, bekerjasama dengan Jakarta Konsultindo dan sudah menyesuaikan serta mengikuti ketentuan dari FIFA.